Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sama waras. Masya Allah. Ini ada pantulan daun gitu cuy. Maaf cuy. Muka kayak Sam jadi kayak ada tatonya. Wes. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kayak Sam masih bisa nemenin kalian. Gimana nih kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sama waras. Masya Allah. Yampui dulu cuy. Jangan lupa minum air putih. Kayak Sam juga lagi banyak minum air putih nih cuy. Yampui. Gimana? Lagi pada ngapain? Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit. Semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih kesulitan dengan debt collector dan rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Kayau. Wis. Hari ini kita bahas tentang Cece yang selalu dibandingkan dengan Cece lamanya. Wis. Ini kan banyak nih teman-teman kita yang pengen menyerah ya cuy ya dengan pekerjaannya. Udahlah, daripada saya selalu tidak dianggap, selalu dibanding-bandingkan dengan masa lalu si majikan. Udahlah, saya ganti majikan aja, atau saya mau pulang aja lah ke Indonesia. Banyak gak sih alasan itu yang membuat kita ini merasa minder, membuat hati kita kecil ya cuy ya. Jangan dong. Ya. Ini nggak boleh kayak gitu ya. Ini ada satu kisah di mana Cecenya ini ngedrop banget mentalnya, bukan karena pekerjaannya, tapi ini neneknya yang salah gitu. Neneknya yang banyak tingkah, tapi kerjaan si Cecenya ini selalu dibanding-bandingkan dengan Cece lamanya. Kita sebut aja Mbak A. Si Mbak A ini bekerja dengan nenek, menjaga nenek yang masih masih bisa jalan tapi usianya sekitar 80 ke atas. Nah, termasuknya neneknya ini menyebalkan, suka menuduh-nuduh ini si Cecenya cuy. Nah, menuduh Cecenya sampai dikintilin ke WC, sampai sedikit uang receh pun ngomong, "Cece, lelojin ah hamai. Nah, kamu ngambil duit saya ya?" Ya kan kesel kayak Sam. Setiap hari ada aja yang hilang menuduhnya si Cece ini. Ya kan? Sebelumnya si Cece ini punya background finish di majikan-majikan sebelumnya cuy. Nah, alhamdulillahnya tuh mendapatkan nenek ini tuh ya agak maafan gitu ya, karena neneknya itu bawel, banyak pilih pala, suka nuduh juga, termasuknya pelit juga. Hanya karena usia yang tidak muda lagi nih si Mbak A, usianya sekitar 46, jadi ada kekhawatiran, takut di luar itu majikan itu jarang mau yang ngejeng gitu di usia 46. 46 itu masih produktif kok. Kalau misalkan kalian cari majikan di sini masih banyak kok agent yang mau mengusahakan cuy. Jadi kalian nggak usah minder ya. Burung. Nah, singkat cerita si Mbak A ini sering kalau salah sedikit dibanding-bandingkan. Ini bukan neneknya yang membandingkan, tapi majikan perempuannya. Situ kan ada majikan dadai tapi tidak menikah. Di situ tuh sering banget. Setiap kesalahannya si Cece, kamu mah nggak kayak Cece saya yang dulu. Cece saya dulu tuh pinter. Wis, satu pintar. Yang kedua nurut katanya. Yang ketiga tuh nggak banyak basa-basi, ya kan? Kita kan hanya mendengar perkataan dari majikan gitu kan. Kita belum tentu nih yang jadi Cece lamanya bahagia nggak kerja di situ, ya kan? Maka dari itu cuy, apapun omongannya majikan itu mah pembualan mereka aja. Supaya apa? Supaya bisa membuat kita ini merasa tunduk hatinya, minder hatinya. Jadi mental yang kita kena serang, ya, jadi membuat kita ini kerja ini kayak nggak pernah dianggap. Jangan seperti itu ya. Sakit hati terus kalian. Saya ngajarin supaya kalian itu berani ya. Kalau kalian dibanding-bandingkan. Oke, toh Cece lamanya juga kita patut menduga mungkin saja Cece lamanya ngebreak atau pindah majikan, ya kan? Kalau misalkan memang Cece lama itu masih mau bekerja sama majikan, ya masih langgeng gitu, kayak Sam nih ibaratnya ya kan, 8 tahun nggak pindah-pindah gitu kan. Nah, itu berarti majikannya memang maafan karena Cece lamanya terbukti tidak ada di tempat gitu. Akhirnya si neneknya ini udah ke 100 kalinya kayaknya kayak Sam nuduh saya yang celana dalamnya hilang. Nggak tahu ya, nenek-nenek tuh kayaknya aset berharganya tuh celana dalam apa ya, uangnya, koinnya, ya kan, apapun yang hilang ini nuduhnya si Cece ya. Si Cece ini ngomong sama majikannya, pemikirannya si Cece, oh mungkin saja nih majikan saya ini bisa nih ngasih tahu emaknya. Cece-nya ini ngomong sama majikan, maaf ya,
Saya mau ngomong gitu, si Bobo ini sering banget nuduh saya mencuri, padahal saya tuh nggak melakukan sedikit pun, sekecil pun, sebanyak apapun duitnya Bobo saya tuh nggak pernah menyentuh, ya kan? Apa yang terjadi? Ya kan, dikira sih kita bisa ngasih tahu maknya ya, ternyata ya namanya juga buah tidak jatuh dari pohonnya, ya wataknya ya sama lah ya cuy. Akhirnya apa? Akhirnya si dadanya itu berdiri dari kursi ngomong kalau misalkan remcung yi ngoke mami komkomyong ya kan, dia ngomong kamu nggak suka mama saya ngomong kayak gitu, ya udah kamu pengennya gimana, aduh malah ditantang balik katanya, kita mau keluar sendiri atau dikeluarkan. Waduh ngeri juga ya cuy ya, dengan majikan kayak gini ya, sedikit-sedikit ngomong salah, sedikit-sedikit ngomong salah, ya kan. Akhirnya kamu kalau nggak suka kayak gitu ya udah kamu boleh cari majikan lain katanya, kalau kamu nggak suka, nggak sreg mami saya ngomong kayak gitu. Ini jadi makin galau sih cecenya. Makanya juga Mbak udah jangan ngomong-ngomong sama majikan ya, udah kita tahan sendiri aja. Kalau misalkan kita punya masalah dengan majikan ya kan, majikan tuh pasal 1 nggak pernah salah ya kan. Akhirnya waduh malah si majikannya itu marah, kamu tuh nggak kayak cece saya dulu, cece saya itu dulu itu pintar katanya masak. Kalau saya jadi mbaknya yang ngomong ya, kenapa gitu cecenya nggak ada sekarang di sini. Ya kan, akhirnya si pekerja migran si Mbak A ini ya akhirnya hatinya ngedrop lagi cuy, jadinya ngeluh sama Kaisam, gimana, apa yang harus saya lakukan. Oke, kita bahas kasus ini. Banyak ya kadang kasus kita dibanding-bandingkan dengan pekerja migran yang lainnya, itu banyak, wajar cuy. Kadang kita ini majikan tuh cocok-cocokan ya, ini adalah masa adaptasi ya kan. Ada majikan yang serg sama cecenya nggak serg ya kan, mungkin kayak majikan si Mbak A ini, majikannya cocok, cece yang lamanya tidak cocok ya kan. Ini kan berarti majikan tidak mau introspeksi tuh. Nah, yang harus dilakukan Mbak A ya sudah, kita sudah ibaratnya ucapan sudah keluar ya kan. Ya udah, tinggal jalani saja deh ya kan. Apakah Kaisam saya harus notice? Ya jangan menyerah hanya karena ini. Menurut Kaisam jalani aja. Kalau majikan tersinggung ya sampai ibaratnya terminate nggak apa-apa, kita cari majikan baru. Ya itu mungkin itu jalannya untuk pindah ya. Tapi kalau misalkan kita notice ya say no lah. Sayang di kita, buang waktu, kita harus tunggu visa di Indonesia ya kan, buang waktu menurut Kaisam. Apalagi experience-nya si Mbak A ini kemarin kan finish, otomatis rekod finish ini kan sudah menjadikan si Mbak A ini sebenarnya sudah belajar sabar lebih banyak ya kan. Iya, cuma mungkin keadaannya si Mbak A juga lagi punya problem keluarga di rumah, mungkin yang hatinya ini sedikit-sedikit sensitif, pengennya nangis. Menurut Kaisam, dengerin sholawat, nangis, keluarkan air matanya, keluarkan emosi sedihnya, keluarkan energi negatifnya, karena manusia itu boleh nangis juga cuy, untuk ngurangin sesak di dada, apapun alasannya. Kamu bayangin aja deh yang sedih-sedih nangis, nggak apa-apa. Kalau nggak istighfar banyak-banyak sampai ngeluarin air mata. Udah, setelah keluar air mata, kayak Tisam jamin deh, kalian pasti akan enjoy lagi ya kan. Oke, maafkan ya Mbak, apapun neneknya, kalau nuduh-nuduh kayak gitu disabarin aja. Kalau misalkan dibanding-bandingkan sama cece lamanya, berpikir dalam hati, oh orang majikan saya aja ngejeng cece baru, otomatis dong dia juga ditinggalkan dari cece lamanya. Ya udah gitu. Kita ibaratnya kita pemenangnya, ibaratnya kita yang sedang bekerja di situ, dia mengejeng kamu, ya kamu yang terbaik ya. Jadi jangan pernah ngedon hanya karena dibanding-bandingkan. Jangan mau notice hanya karena dibanding-bandingkan. Tapi kita harus balas dendam tuh sama majikan. Oke majikan, saya akan finishkan ini kontrak saat kamu minta renew. Sorry. Wes, keren gak sih? Iya ya, Kaisam tuh enak aja ngomong. Kita yang ngejalanin mah Kaisam sakit hati. Ya jangan ya, kita tuh untuk apa sih sakit hati? Kita tuh ilangin deh cuy, sakit-sakit hati kayak gitu beneran deh. Ya, biar kita hidupnya tuh lebih enjoy. Cobain deh. Oke, jadi yang dilakukan Mbak ya sudah, jalani aja, kerja lagi, wis nggak apa-apa. Jadi nanti mengantisipasinya kalau misalkan neneknya itu menduduh-nuduh lagi, jangan dibales dengan ucapan, tinggalkan kerja aja, tinggal ngomong aja omci, muisya omci. Kalau misalkan kamu ngambil duit saya, lo, saya nggak ngambil. Udah, cukup perkataan itu saja. Jangan ada yanwai atau because, jangan. Udah. Apa yang dia jawab tinggal kamu ngambil ya enggak,
Kamu tahu nggak ini? Enggak, gitu aja ya. Iya, jadi biar jangan diperpanjang. Kalau misalkan dia ngedumel tuh seolah-olah menuduh kita, ya biarin aja. Yang sakit hati dia, jangan kita gitu. Oke? Nah, gitu aja. Tinggal keputusannya kita balikan dia. Dia masih mau pakai kita nggak? Kalau dia masih mau pakai kita, ya sudah. Kita bekerja sebisa kita, profesional cuy. Oke? Mungkin itu aja sharing Kasam hari ini. Apakah permasalahannya sama dengan yang kalian rasakan hari ini? Semoga Allah menguatkan mental kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dari jalan yang lain saat kalian dizolimi majikan seperti ini. Semangat ya. Jadi seburuk apapun kerjaan kamu, jangan bercerita sama majikan lainnya, karena belum tentu dia itu akan pro dengan kita. Seburuk-buruknya maminya, majikan pasti akan ngebela orang tuanya. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.